Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari 3 bab, yaitu bab 4 hidup sehat dan bersih, bab 5 adab ke kamar mandi, adab berpakaian, dan bab ke-6 yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar bab 4, yaitu hidup sehat dan bersih. Hidup sehat adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Coba bayangkan ketika kamu sakit, bagaimana rasanya? Tidak enak bukan? Tidak bisa sekolah dan tidak bisa bermain. Itu semua karena hidup sehat. Selanjutnya di sini ada cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan ini meliputi 2, yaitu jasmani dan rohani. Cara menjaga kesehatan jasmani itu ada 5. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, olahraga secara teratur. Ketiga, istirahat dengan yang cukup. Keempat, tidak jajan sembarangan, dan yang kelima itu minum air putih. Lalu di sini ada cara menjaga kesehatan rohani. Itu ada 4. Yang pertama, rajin mengaji. Kedua, berkata jujur. Ketiga itu tidak iri atau dengki, dan yang keempat itu suka memberi dan menolong. Nah, itu dari cara menjaga kesehatan ya. Nah, di sini sudah ada hidup bersih. Hidup bersih adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk selalu menjaga kebersihan, dan kebersihan itu pangkal kesehatan. Kebersihan meliputi 3, yaitu kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, dan yang terakhir kebersihan lingkungan. Selanjutnya kita akan memasuki bab 5, yaitu adab ke kamar mandi, adab mandi, dan adab berpakaian. Adab adalah tata cara yang sebaiknya dilakukan. Adab meliputi 4, yaitu adab ke kamar mandi, adab mandi, dan adab mengenakan pakaian, dan yang terakhir adab melepas pakaian. Nah, di sebelah kanan sini ada adab ke kamar mandi. Adab ke kamar mandi ini ada tata caranya, yaitu ada 4. Yang pertama, dahulukan kaki kiri. Kedua, membaca doa. Dan ketiga, keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan. Keempat, membaca doa keluar kamar mandi. Selanjutnya di sini ada adab mandi. Adab mandi ini meliputi 7, yaitu membaca basmalah yang pertama. Kedua, mengguyur anggota badan sebelah kanan. Ketiga itu gunakan sabun mandi. Dan yang keempat itu bilas dengan air hingga bersih. Kelima itu menggosok gigi. Keenam, tidak berisik ketika mandi. Dan yang ketujuh, gunakan air secukupnya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada adab mengenakan pakaian. Adab mengenakan pakaian ini yang pertama itu mengenakan pakaian di tempat tertutup. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, membaca doa sebelum berpakaian. Keempat, dahulukan anggota tubuh bagian kanan. Kelima, memakai pakaian bersih dan rapi. Dan yang keenam, membaca hamdalah. Selanjutnya kita akan membahas bab 6, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, pamannya bernama Abu Thalib, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad, sejak umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW telah ditinggal oleh Aminah ibunya. Nabi sudah menjadi yatim piatu sejak kanak-kanak
dan diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib wafat saat Nabi usia 8 tahun dan kemudian Nabi diasuh oleh pamannya. Pada usia 9 tahun Nabi diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Lalu mereka bertemu pendeta Nasrani yang bernama Bakhirah. Selanjutnya, masa remaja Nabi Muhammad. Saat usia 25 tahun, Nabi SAW telah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini berusia 40 tahun, beda dengan usia Nabi Muhammad SAW. Sejak usia belia, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi telah mendapatkan wahyu pertamanya. Lalu pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad wafat. Setelah itu di bawahnya ada keteladanan Nabi Muhammad. Keteladanan Nabi sering disebut dengan uswatun hasanah, yang artinya suri tauladan yang baik. Nabi memiliki sifat yang pertama sidik, yang artinya benar, kedua amanah, dapat dipercaya, ketiga tabligh, dapat menyampaikan, dan yang terakhir fatona, artinya cerdas. Itulah dari penjelasan bab 4 sampai bab 6. Sekian dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.